pendamping desa di kecamatan Bapak Fahli Nantuju. Saya hormati pendamping desa Bapak Hanwi Namogalat, Bapak Ibu pangan yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk sosialisasi pembekalan untuk pendataan SDGs pada hari ini tanggal 15 Juli 2023 pukul 11.22 saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Kuasa. Dan berkenannya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul di dalam rangka pelaksanaan kegiatan mutakhirah data SDGs desa atau data kependudukan desa di tahun 2023. Saya hormati pimpinan desa, dalam hal ini Bu Samadi atau yang mewakili di tingkatan desa atau di luar, supaya nak kaku orang baku tanya. Jadi persilakan sebelah kiri dulu dari sana dan sebelah kanan dari sini, dari ujung pegang laptop siapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safri Damogalat. Saya bekerja guru di SDN 2 Lolak dan juga di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lolak, dan juga status masih bujang. Siapa deh? Safri. Ya, terima kasih. Kita pakai teman-teman juga untuk sahabat ya. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, terima kasih perkenalan singkat. Kita lihat berapa yang terdata atau mana yang belum terdata. Apa data-data kakak atau rumah tangga yang lain apakah tinggal atau akan perbaharui. Jadi peraturan Menteri Desa ini nomor tahun 2020 ini itu kalau di pasal 15 kalau tidak salah cuma 2 poin. Dalam ada pendataan awal ada, baru yang kedua ada pemutakhiran data. Di tahun 2023 pemerintah desa mengagendakan atau merencanakan bahwa di Desa Lolak Tombolama itu dilakukanlah pemutakhiran data. Karena sudah semenjak 2021 sudah ada pendataan awal. Jadi di tahun ini pemerintah desa berupaya untuk ada kegiatan pemutakhiran data untuk mendapatkan data-data masyarakat, data potensi desa untuk bisa menjadi program unggulan atau menjadi pembangunan di tingkat desa. Jadi ini dasar hukumnya teman-teman, sahabat-sahabat, untuk sekarang bisa melakukan pendataan di tingkatan desa. Baru selain ada SDGs ada IDM. Nah, IDM ini Indeks Desa Membangun. Di tahun ini pemerintah desa kemarin sempat kumpul semua 26 desa di Kecamatan Lolak dan seluruh di Indonesia di setiap desa melakukan yang namanya pemutakhiran juga data IDM, Indeks Desa Membangun. Karena IDM ini menjadi indikator dalam pembangunan untuk melihat nilai peruntukan dalam desa di wilayah lingkungan sosial dan ekonomi. Itu jadi IDM ini memang sangat penting juga di tingkatan desa untuk mengukur sampai di mana tingkat pembangunan tingkatan desa. Apakah desa itu masuk di kategori yang desa yang sangat tertinggal, atau desa yang tertinggal, atau desa yang berkembang, atau desa yang maju, atau desa yang mandiri. Jadi IDM ini mengukur dalam pembangunan dana desa di semenjak dana desa di setiap desa. IDM itu mengukur kategorinya dan status-status keberhasilan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkatan desa. Melakukan kegiatan pembangunan dan perencanaan itu tidak ada ukurannya yang bisa mendapatkan yang namanya sisi pembangunan yang berkelanjutan, atau dari sisi pendapatan ekonomi pendapatan desa, atau dari sisi dalam pemberdayaan kemasyarakatan desa. Artinya pembangunan ini bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kemasyarakatan untuk menimbulkan ekonomi terbaru, atau bisa
menjadi ukuran dalam menimbulkan yang namanya potensi-potensi desa yang menciptakan UMKM di tingkatan desa. Bidan dan perawat yang memanfaatkan itu disupport lewat, apakah disupport lewat dana desa atau tidak? Contoh misalnya itu, berarti orang bisa menghidupkan atau bisa melihat potensi lewat sumber daya manusianya yang di desa, apakah ada punya perawat atau punya bidan di desa, itu dimanfaatkan. Tadi kita bilang menyangkut tentang sumber daya. Jadi itu semua sebenarnya dalam ukuran dalam program tingkatan desa ada fasilitasnya, ada pemanfaatnya, dan ada penggunanya, saling terkait persoalan itu. Jadi teman-teman, sebenarnya orang menciptakan sesuatu itu tadi karena pembangunan berkelanjutan ini tidak sepenuhnya cuma sampai di situ, tapi punya keterkaitan sesama orang dan keterkaitan sesama dengan kegiatan bisa memanfaatkan sesuatu untuk kegiatan di desa. Teman-teman, tolong berupaya kepada desa, cobalah melakukan pendataan yang sangat real, minimal mendekati sampai 95%. Karena rata-rata di desa ini SDGs-nya cuma sampai 40% dari pendataan. Bagaimana kalau mengukur keberhasilan desa untuk perencanaan sementara dari data tidak terlalu belum sempurna. Hari ini dicoba untuk memutahiran yang baru. Ada lagi dengan sensus penduduk. Kalau sensus itu dengan saksikan cuma naik di rumah, minta KTP, minta keluarga, kondo dulu tulis. Nah, tapi kalau ini tidak. Teman-teman mesti aktif melakukan komunikasi. Yang kedua, data yang dikomunikasikan itu lewat kuesioner nanti itu jangan baca atau bertanya. Jadi harus dikuasai pertanyaannya. Ada kurang lebih 100-an pertanyaan itu harus dikuasai karena ini misalnya baca cerita. Karena data yang diminta ini sensitif. Salah batanya tersinggung. Jadi baca cerita artinya memberikan gambaran terhadap kurang diri. Contoh misalkan kalau ibu anak di sekolah dia pakai apa? Kalau kita dulu jalan kaki, itu. Kalau jalan kaki tentu kita DP doi tasnya kalor itu paling 5.000. Kalau dia naik bentor, hidupnya dia ada naik bentor, yo, no berapa? 10.000 misalkan. Karena data itu yang pasti akan isi, karena penggunaan transportasi yang dijelaskan tadi soal kuesionernya seperti itu. Jangan membuatnya ibu kanan naik jalan bentor atau jalan kaki. Jangan begitu, pasti ini mau tersinggung ibu. Jadi mesti menceritakan gimana? Menceritakan karena berhubung kuesioner keluarga itu ada pengeluaran pendapatan per tahun di kolaborasi dengan pengeluaran per tahun per bulan. Jadi soal pendapatan ini harus hati-hati juga. Mana yang pendapatan utama dengan sampingan. Contoh, kalau sampingan itu tadi nih ya, contoh petani yang utama, nah kobong dong, sampingannya itu ditambah, sampingannya itu dikalau, sampingannya itu buka, mana yang ada kebutuhan tambahan. Tapi pekerjaan utamanya yang rutin dia lakukan. Kalau misalkan mau bakobong dong, mau tunggu akar panen, tentunya nganggur di rumah. Dok, karena di bakobong ini kan 4 bulan. Udah palingan misalkan, oh di sana bagus, ada apa namanya, boleh memiliki akar apa gitu, dong. Oh udah pakai tambahan. Maka dia pilih barang 2 bulan. Nah itu menjadi tambahan. Sampingan. Ya, sampingan. Jadi